Saudara-saudara, berjumpa lagi dengan saya, Yohanes Dian Alpasa, dalam penyuluhan agama Kristen edisi 4 sampai dengan 10 September 2022. Pada kesempatan penyuluhan kali ini, saya ingin mengajak saudara-saudara untuk sama-sama merenungkan beberapa sifat anak-anak yang disukai oleh Tuhan Yesus, dan kemudian apa yang bisa negara berikan, apa yang bisa Tuhan berikan untuk mereka. Pertama, kita ingin mengulas bahwa Tuhan Yesus sangat memperhatikan dan mencintai anak-anak, dan aturan-aturan apa saja, kebijakan apa saja yang sudah ditetapkan oleh negara kita untuk melindungi anak-anak, serta nanti apa yang bisa kita lakukan sebagai warga negara untuk juga memberikan perlindungan kepada anak-anak. Kita tahu bahwa pada beberapa kesempatan, misalnya ketika Tuhan Yesus mengajar para penduduk, mengajar masyarakat di Yudea ataupun Samaria, kadangkala anak-anak itu datang kepada Tuhan, tetapi dihalau oleh para murid. Dan pada kesempatan itu Tuhan Yesus kemudian melarang murid-murid untuk tidak menghadang anak-anak datang pada Tuhan. Jadi ketika anak-anak mau datang, tidak boleh dihalang-halangi. Tampak sekali bahwa Tuhan menyukai anak-anak. Pada kisah 5 roti dan 2 ikan, mujizat Tuhan memberi makan 5.000 orang, juga dikatakan bahwa orang-orang tua tidak membawa roti yang cukup, tidak membawa ikan yang cukup, sedangkan ada sebagian saudara mereka yang belum makan seharian, dan mereka harus makan menjelang malam sebelum kedinginan menyelimuti orang-orang yang mengikut Tuhan. Tetapi ada seorang anak kecil yang menyodorkan 5 roti dan 2 ikan. Dari situlah tampak bahwa rupanya anak-anak memiliki ketulusan dan kejujuran untuk mengakui apa yang dia punya. Kejujuran dan ketulusan itu kadangkala memang membuat kita merasa lucu dan suka kepada anak-anak. Dan barangkali Rasul Paulus juga menyuruh kita untuk mau tulus seperti anak-anak. Ketulusan itulah yang membuat Tuhan semakin cinta pada anak-anak. Dan kita orang-orang dewasa kadangkala disuruh untuk memiliki sifat seperti anak-anak, yang jujur, yang autentik, yang tidak ngada-ngada, dan mau mengakui kesalahan, mau bertanggung jawab dan memperbaiki apa yang sudah kita lakukan. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak saudara-saudara untuk merenungkan sifat-sifat anak-anak itu dan upaya kita untuk dapat memberikan perlindungan. Saudara-saudara, pemerintah Republik Indonesia juga memperhatikan anak-anak melalui sebuah undang-undang yang mengatur tentang kekerasan pada perempuan dan anak-anak. Saya bacakan, misalnya dikutip dari justika.com, blog.justika.com, mengatakan bahwa apa yang dimaksud Undang-Undang Perlindungan Anak-anak. Perlindungan anak menurut definisi undang-undang yang berlaku adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bahasan mengenai perlindungan anak sendiri hadir setelah para pemimpin dunia di sidang umum PBB menandatangani Konvensi Hak Anak pada 20 November 1989. Konvensi tersebut hadir atas pertimbangan melihat anak-anak sebagai individu yang merdeka, yang memiliki hak dan kewajibannya sendiri, namun tetap memerlukan perlindungan.
dan perawatan khusus dari negara dan orang di sekitarnya. Konvensi Hak Anak kemudian diratifikasi menjadi hukum positif di Indonesia dengan keluarnya aturan keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan Convention of the Right of the Child, konvensi tentang hak-hak anak. Seiring berjalannya waktu, aturan mengenai perlindungan terhadap anak telah sampai menjadi Undang-Undang nomor 23 tahun 2022. Saya ulangi, Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 dengan menambahkan beberapa pasal. Itu adalah aturan dari negara kita. Jadi apabila Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian melihat kekerasan baik itu verbal maupun fisik, silakan untuk melapor kepada yang aparat terdekat agar nanti kita bisa bertindak mencegah kekerasan terjadi pada anak. Itu adalah undang-undang dari pemerintah kita. Jadi yang pertama tadi kita melihat bahwa Tuhan melarang kekerasan pada anak baik verbal maupun fisik, dan rupanya negara kita pun juga melarang kekerasan itu. Jadi anak-anak dan perempuan mendapat perlindungan dari negara. Demikianlah terjadi bahwa Tuhan memberikan pengayoman pada anak-anak, bahwa negara memberikan pengayoman kepada anak-anak. Dengan situasi yang seperti ini, rasanya mungkin saja terjadi suatu suasana yang menggembirakan, yang mendukung tumbuh kembang bagi anak-anak kita. Mulai tahun 2010 misalnya, pemerintah mulai mencanangkan kampung ramah anak, kelurahan ramah anak, desa ramah anak, kabupaten ramah anak. Wah, ini satu program yang harus kita tiru, baik itu kita yang sebagai petani, pedagang, pegawai negeri sipil, pegawai swasta, siapapun harus mendukung visi ini agar tercipta satu suasana yang menyenangkan, satu wilayah dan lokasi yang menyenangkan bagi anak-anak kita. Suasana yang senang akan membuat anak-anak kita semakin sehat, semakin riang, dan masa tumbuh kembangnya akan berjalan dengan maksimal. Pada kesempatan kali ini, mari sekali lagi kita membicarakannya dalam lingkungan keluarga, lingkungan RT, lingkungan gereja, dan kalau perlu kita bicarakan di tingkat desa, kecamatan, ataupun kabupaten. Sehingga betul-betul terjadi satu kampung ramah anak dan anak-anak kita mau tumbuh dengan maksimal. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, warga negara Indonesia yang kami cintai, ketika kita membayangkan bahwa anak-anak kecil, anak-anak muda mendapatkan perhatian yang cukup dari kita sebagai warga jemaat, warga gereja maupun warga negara, maka kita sangat yakin kita sedang membentuk satu generasi yang penuh dengan perhatian. Harapannya setelah mereka mendapatkan perhatian, maka mereka tidak punya lagi trauma, tidak punya lagi rasa sakit hati, karena masa tumbuh kembangnya sudah dipenuhi dengan kegembiraan. Dengan gembira bersama Tuhan, maka dia akan bergembira sebagai warga negara juga. Ini yang kemudian mendorong kuatnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kuatnya gereja tempat kita berada. Semoga setiap kontribusi yang diberikan oleh Bapak Ibu Saudara sekalian dapat senantiasa berguna untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk kemajuan negara kita. Amin.